ketika saya pergi ke sana mencari biskuit ini, ada pilihan enggak? Ada pastinya ya. Antara ketiga ini ada pilihan. Tapi waktu saya ke sana dan ternyata stok dari biskuit itu hanya ada Oreo. Ada pilihan enggak? Tidak. Pasti ada. Pilihannya adalah saya mau beli atau tidak. Nah, jadi misalnya kamu ada di lingkungan orang-orang yang tidak seiman. Ada bahaya di mana orang Katolik yang memiliki pasangan yang non-Katolik tidak melihat perkawinan sebagai sakramen. Nah, kita orang Katolik melihat perkawinan sebagai sakramen. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di KMKT Podcast bersama saya Vino, dan hari ini narasumber kita yaitu Pastor Simon. Kali ini kita akan membahas tema yaitu teman sehidup seiman. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa. Mungkin boleh dipimpin, Pastor. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam usia tumbuh kembang kami sebagai remaja dan dewasa awal bersama teman-teman KMK. Pada kesempatan ini kami akan berbicara mendalami sejenak sedikit tentang kesucian, kekudusan, relasi antara anak muda hingga menjelang tahap pernikahan yang kudus. Berkati kami agar supaya apa yang kami bicarakan boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang akan menyaksikan podcast malam hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema kali ini yaitu teman sehidup seiman. Tema ini menjadi penting karena kita sebagai orang Katolik tentunya kita ingin mencari yang sama-sama Katolik. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama itu, Pastor, apakah jodoh itu datang dari Tuhan? Jodoh datang dari Tuhan. Pertanyaan ini menarik ya, dalam artian seolah-olah jodoh itu ditentukan oleh Tuhan begitu. Nah, tapi kita tidak menganut paham predestinasi, artinya takdir gitu. Dalam artian di satu pihak betul bahwa jodoh itu datang dari Tuhan, tetapi juga membutuhkan usaha kita untuk menjemput jodoh itu. Sebagaimana rahmat datang dari Tuhan, tetapi usaha manusia untuk menanggapi rahmat itu harusnya juga berbanding lurus dengan apa yang menjadi titik temu antara rahmat dengan usaha manusia. Bahwa rahmat juga bekerja tentu melampaui tindakan-tindakan manusiawi, namun Tuhan tidak serta-merta membatasi kebebasan manusia untuk mau menanggapi atau tidak menanggapi rahmat. Sehingga kalau bisa diambil analogi antara rahmat dan kerja usaha manusia itu, maka jodoh memang Tuhan persiapkan, Tuhan sediakan untuk setiap orang, tetapi bagaimana orang itu bebas untuk menanggapi dengan mungkin mencari atau ketika orang berjumpa dengan mungkin pribadi yang menurut dia itulah jodohnya, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan I say no, saya tidak, untuk menjalani relasi itu dengan lebih serius sampai pada tahap pernikahan. Pada akhirnya memang pokok permasalahannya adalah bagaimana kebebasan manusia diberi ruang untuk menanggapi setiap pilihan di hadapannya gitu. Jadi jodoh ini harusnya dijemput. Ya, dia dicari ya, bukan orang tidur-tidur tiba-tiba Tuhan datang kasih jodoh. Mungkin sering kita dengar ya nggak berjodoh nanti datang sendiri jodoh. Saya sangka itu menyerah pada nasib ya, dalam artian takdir, lalu orang menjadi pasif, orang menjadi apatis, orang menjadi mati rasa. Padahal kita dituntut untuk juga bekerja sama bersama rahmat. Artinya jangan berharap nanti jodoh datang dari Tuhan. Enak sekali ya, jodoh datang dari Tuhan. Saya tidak percaya bahwa kalau orang tidur-tidur, orang tidak pernah keluar,
orang tidak pernah keluar. Jodoh dalam artian pribadi, karena jodoh bisa juga yang rezeki kan. Ya, kita berjodoh dengan orang tertentu, datang memberi sesuatu kepada kita dalam artian yang lebih luas, boleh diartikan rezeki. Sama juga kalau dalam artian jodoh dalam artian rezeki seperti itu, maka orang tidak akan beroleh rezeki kalau dia tidak pernah bergerak untuk menjemput. Jadi pada akhirnya tetap rahmat Allah bekerja sama dengan usaha kita untuk menanggapi rahmat itu. Gitu. Kembali lagi Pastor, kalau jodoh itu berarti kita harus cari yang seiman. Kan kita punya pilihan. Saya kasih analogi sederhana. Kita ke supermarket, dari sekian banyak barang yang akan kita cari, saya mau makan nih biskuit. Saya pergi ke supermarket, di sana ada biskuit, di sana ada Oreo, di sana ada Ovaltine, ada kan biskuit Ovaltine. Nah, ketika saya pergi ke sana mencari biskuit ini, ada pilihan enggak? Ada pastinya ya. Antara ketiga ini ada pilihan. Tapi waktu saya ke sana dan ternyata stok dari biskuit itu hanya ada Oreo, ada pilihan enggak? Tidak. Pasti ada. Pilihannya adalah saya mau beli atau tidak. Nah, jadi misalnya kamu ada di lingkungan orang-orang yang tidak seiman. Ada di lingkungan orang-orang yang tidak seiman. Kan tadi ditanya berarti kita harus berusaha harusnya seiman. Nah sekarang berada di lingkungan yang tidak seiman. Misalnya ketika besok lusa kamu bekerja di mana dan tidak seiman, kamu akan diperhadapkan dengan dua pertanyaan itu. Kamu akan memilih ya atau tidak terhadap orang, ya istilahnya tadi jodoh yang ada di depanmu nih, berusaha nih Pastor. Tapi pada akhirnya saya tidaklah. Karena saya tahu ada banyak konsekuensi yang akan mengikuti setelah saya menjatuhkan pilihan. Gitu. Pastor. Berarti kalau misalnya kita sudah pilihan kita ini tidak banyak yang seiman. Iya benar. Tapi kita sudah terlanjur terjebak dalam, kita ibaratnya sudah cinta lah sama dia. Oke. Apakah ini pikiran saya Pastor, apakah mungkin itu dilema menjadi, apakah kita lebih memilih iman kita, Tuhan kita, atau kita lebih memilih mengikuti kata hati kita, mengikuti cinta kita gitu? Tidak. Bagi saya cinta itu kan dibangun atas dasar yang pertama, atas dasar kemanusiaan. Kita manusia pasti punya rasa, dalam artian rasa tertarik, rasa nyaman, ya, rasa dekat dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita, apalagi dengan lawan jenis kita. Dan pada akhirnya kita memilih untuk semakin dekat dengan dia, ya bahasa orang Jawa, weteng trisno jalarang soko kulino. Cinta bertumbuh karena sering bertemu. Dari sekian banyak orang yang kita jumpai, pada akhirnya mungkin dia biasa-biasa, tetapi attitude-nya, sikapnya, pembawaannya, kepribadiannya, cara menyapanya, bahkan cara ngomongnya kita senang. Pada akhirnya kita, ayolah kita bareng-bareng nih karena banyak kesamaan. Meskipun pada umumnya disama-samakan kan, karena sudah mulai dekat. Tapi sekarang pada titik di mana Anda menjalin relasi lebih serius, mungkin belum tunangan baru pacaran. Kalau saya ditanya, Pastor gimana nih? Lanjut, putus atau terus? Kata Yudika kan? Atau kita hanya menunda perpisahan nih? Bagi saya enggak, kita harus strict gitu, strike ya. Maksudnya kita harus, saya berani memutuskan. Karena kalau Anda misalnya menyesal sehari itu karena naik busnya salah. Ya enggak? Menyesal sehari, Anda besok bisa naik bis yang benar gitu. Kalau Anda misalnya menyesal sebulan gunting pangkas rambut, salah, nunggu sebulan bisa perbaikin lagi kan. Tapi kalau Anda mulai akan serius pada tahap pernikahan, until the last breath, sampai nafas terakhir, itu penyesalan seumur hidup. Sehingga ketika kamu memutuskan dan salah, mending dari awal nangis daripada dalam perjalanan termehek terus. Ya enggak? Jadi kalau untuk
teman-teman yang sudah terlanjur menjalani hubungan beda iman itu Pastor, mungkin apa sarannya? Ya tadi, kalau bagi saya ya mungkin sebaiknya kalau saya ya ditanya apa sarannya, sudah terlanjur nih beda iman kan? Karena ada yang terlanjur. Kalau saya mending tidak usah pergi dampingi temui pastor paroki misalnya, pembimbing rohani atau orang-orang yang bisa dimintakan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang logis, tetapi juga yang manusiawi. Karena ingat bahwa kita sanggup tidak kita mengatakan berhenti saat semuanya terasa indah. Kadang-kala enggak. Ketika ada konflik lalu kita ya udah putuslah. Ya udah cukup berhenti, stoplah sampai di sini, kita enggak cocok. Tapi kalau sementara indah-indahnya, bagi saya itu momen untuk membuat satu momentum yang baru tetapi tidak saling melukai. Ya ternyata kita pada akhirnya kalau kita bertemu karena cinta, maka kita pun harus selesai karena cinta gitu. Sehingga pada akhirnya kedua-duanya tidak saling melukai. Itu tidak gampang. Itu pasti sulit, tetapi apa yang sulit bukan berarti tidak bisa. Gitu. Berat juga ya Pastor. Berat. Ya kalau pastor diperhadapkan dengan OMK atau anak-anak muda yang kayak gitu, ya mungkin saya pendampingannya mungkin bukan hanya 2 kali, 3 kali ya dibawa, bahkan temannya yang dekat itu yang tidak seiman harus dibawa supaya diberikan pengertian. Prinsipnya gini loh, kau sayang saya enggak? Oke, saya juga sayang. Kalau atas nama cinta kita bertemu, kita bisa atas nama cinta. Tapi kalau kau benar-benar cinta sama saya, kau harus juga cinta Tuhanku dong. Tapi disinilah ukuran, disinilah bukti, saya lebih cinta Tuhanku daripada apapun. Menjadi orang yang punya prinsip terhadap keimanan, itu sangat membanggakan di dalam kehidupan bersama sebagai umat beriman. Itu bukan berarti yang lain tidak baik atau yang agama lain tidak benar. Semua pasti dengan klaim kebenaran masing-masing. Tapi saya merasa harus ada dalam diri anak-anak muda. Saya merasa saya meyakini bahwa iman yang saya pegang sekarang adalah iman yang benar. Saya tanpa memaksakan teman dekat saya untuk ikut saya, itu pilihan bebas. Gitu. Baik Pastor. Tapi Pastor, untuk mungkin teman-teman yang sudah terlanjur sayang dan sudah ibaratnya sudah tidak bisa lepas lah, dan memilih untuk menikah meskipun beda iman. Oke. Apakah gereja Katolik melayani pernikahan beda agama Pastor atau beda iman? Sebenarnya begini, gereja Katolik dari dulu kan tetap melayani karena dasar pernikahan itu adalah cinta kasih. Lalu ada di dalam gereja Katolik yang namanya kawin campur ya. Artinya kawin campur berarti beda gereja. Yang Katolik dan yang non Katolik, beda gereja dalam artian Katolik dan Protestan. Tapi juga ada yang beda agama. Beda agama itu berarti yang Katolik dan non-Kristen lah istilahnya. Katolik dengan Buddha, Katolik dengan Muslim, Katolik dengan Hindu. Nah, gereja memfasilitasi itu dulu, tapi saya lupa persisnya ada peraturan baru kalau tidak salah bahwa secara catatan sipil sekarang rupa-rupanya tidak akan dicatat kalau pernikahan beda agama. Nah, gitu. Boleh di cross check lagi, mungkin teman-teman OMK, KMK, teman-teman anak-anak muda bisa mengeceknya di Google, bisa googling, bisa cek di YouTube dari hal itu. Tapi seingat saya ada peraturannya itu dikeluarkan gitu. Tapi bahwa gereja Katolik memfasilitasi itu dulu ada, tetapi sekarang mungkin dalam penjajakan yang lebih soft untuk melihat, meninjau kembali keputusan itu, karena pasti masing-masing agama punya proses
tahap pernikahan yang berbeda-beda gitu, dan memaknai tujuan pernikahan itu sebagai apa gitu. Kalau untuk pernikahan itu sendiri, Pastor, apakah di Alkitab itu ada ayat-ayat atau dasar-dasarnya dalam penentuan mungkin boleh menikah beda agama tapi dengan konsekuensi tertentu, atau karena setahu saya di Alkitab itu ada surat Paulus yang melarang pernikahan beda agama. Ya, ya memang itu benar ya. Dalam artian begini, secara biblis, secara alkitabiah, memang misalnya pada zaman Musa ya, ketika Musa dikecam karena menikahi seorang perempuan Kus ya, yang notabene sebenarnya dia bukan dari non-Israel, dia orang non-Israel. Israel bangsa pilihan Tuhan ya, dalam pandangan orang Yahudi. Lalu Musa menikahi orang yang bukan bukan Yahudi, lalu itu dikecam. Itu salah satu. Lalu yang kedua, Salomo itu raja yang luar biasa. Dia punya kurang lebih 1000 istri kan, 1000 istri, 700 istri dari kalangan bangsawan, 300 istri dari gundik-gundiknya dari kalangan bawah ya. Nah, dari 700 itu semua bangsawan, orang-orang yang pada umumnya yang bukan orang Yahudi, dan itu dikecam. Mengapa kejatuhan Salomo? Karena dia menikah dengan orang yang bukan Yahudi, dan orang Yahudi dianggap sebagai amsegulah ya, bangsa pilihan, sedangkan orang yang non Yahudi dianggap sebagai goyim, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Tuhan menghendaki bahwa mempelai Kristus adalah mempelai laki-laki yang mencintai gerejanya. Jadi pernikahan dalam artian kekudusan itu bagaimana melambangkan Kristus mengasihi gerejanya seperti suami mengasihi istrinya. Jadi akan begitu susah kalau dipaksakan untuk orang Katolik menikah dengan orang yang tidak meyakini iman Katolik, karena susah mendapatkan tujuan pernikahan, kekudusan pernikahan itu bagaimana? Saya tidak mengimani, padahal tujuan pernikahan dengan melihat gambaran Kristus mengasihi gereja, itu berarti suami mengasihi istri. Nah, tapi lalu semua menjadi kabur di hadapan orang yang tidak mengenal Kristus, seperti itu. Baik, Pastor, kalau untuk itu mungkin ada beberapa orang di luar sana yang sudah terlanjur menjalani atau akan menjalani pernikahan beda agama. Apakah ada konsekuensi tertentu yang akan diterima kalau tetap kekeh akan menjalani pernikahan beda agama? Oke, begini ya. Selama belum diberkati, masih ada ruang untuk say no. Memang tidak gampang. Kenapa? Persiapan sudah banyak nih. Gedung sudah di DP, makanan sudah, menunya sudah oke. Tapi kalau pada akhirnya mau tetap lanjut, ya kita terima konsekuensi. Konsekuensinya pasti akan dihadapi dengan, ya istilahnya dengan sekuat tenaga ekstra untuk memupuk kesabaran. Karena pada akhirnya ya orang kalau diberkati itu kan orang Katolik, yang Katolik harus wajib mendidik anaknya dalam iman Katolik. Ya? Dan pada akhirnya anak-anak juga dikorbankan, ini yang benar mana, mama atau papa gitu kan. Lalu ya pada akhirnya juga ada bahaya di mana orang Katolik yang memiliki pasangan yang non-Katolik tidak melihat perkawinan sebagai sakramen. Nah, kita orang Katolik melihat perkawinan sebagai sakramen, tanda dan sarana keselamatan. Nah, ini bukan semata kontrak belaka, saya dan kau ya masing-masing sepakat untuk menikah dan dicatat secara sipil, bukan. Ini adalah sesuatu yang kudus secara sakramental terjadi
dan saya harus mempertanggungjawabkan itu di kemudian hari sesuai iman saya. Nah, kalau pasangan tidak, ayo seperti apa? Pada akhirnya itu konsekuensi-konsekuensi itu harus dipertimbangkan sematang mungkin agar supaya keputusan kita kalau oke ya oke. Tetapi saya hanya memberikan himbauan ya, tidak memaksakan. Kalau boleh mending satu. Satunya bagaimana ya? Kalau boleh kita berusaha untuk bukan membujuk tapi meyakinkan bahwa ini adalah pilihan saya, dan kalau kau sayang saya, kau cinta saya, follow me. Masuk Katolik. Ya itu maksudnya. Tapi Pastor, kalau untuk ya mungkin yang sudah menjalani pernikahan beda agama, sudah dibaptis, sudah diberkati sudah secara menerima sakramen pernikahan. Apakah ada konsekuensi tertentu yang mungkin ada penghilangan atau pengurangan hak-hak dalam menerima sakramen atau apapun dalam gereja? Tidak, kalau dia diberkati dan sudah memenuhi syarat-syarat yang dimintakan oleh pihak gereja dengan berbagai macam konsensus, kesepakatan, perjanjian yang sudah jelas, saya sangka pasti dia masih sebagai anggota umat Allah yang penuh, sama seperti kita, gitu. Itulah mengapa gereja lalu memberikan satu izin itu berlaku bagi yang kawin campur tadi, dan dispensasi berlaku bagi yang beda agama, gitu. Nah, kalau itu semua syarat-syaratnya terpenuhi, pasti dia tetap menjadi seorang anggota gereja Katolik yang penuh, gitu. Kalau untuk itu Pastor, saya ada pertanyaan yang sedikit saya tahan dari dulu. Itu kan kalau misalnya dispensasinya ini belum keluar, Pastor. Ya, untuk menikah itu, apakah itu mereka masih bisa menerima sakramen Eucharistus, menerima komuni, karena ada tapi mereka sudah hidup bersama? Ya. Oh, enggak bisa. Jadi begini, itu kan kumpul kebo istilahnya, gitu. Jadi orang yang menerima sakramen, misalnya ini saya tahu arah pertanyaan, bisa sambut enggak, Pastor? Ya, bisa. Tidak bisa. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dia bisa sambut tapi tidak diperbolehkan, gitu. Atas beberapa pertimbangan karena kebijakan pastoral, maka diperkenankan misalnya setahun sekali, tapi mengaku dosa dulu, lalu menyambutnya jangan di gereja paroki yang bersangkutan, karena akan menimbulkan batu sandungan. Kau cari satu paroki yang orang tidak kenal kau, gitu. Kenapa? Karena akan menimbulkan batu sandungan. Orang tahu kau kumpul kebo, kenapa kau pergi sambut, gitu kan? Nah, masalahnya adalah dia juga harus tahu diri. Saya dalam keadaan berdosa, saya tidak boleh sambut, gitu. Nah, jadi kalau itu pasti tidak bisa. Jadi dispensasi dalam artian saya harus dapat dulu dispensasi, semua syarat-syarat terpenuhi, setelah itu saya ya bisa sambut, atau saya masih tetap sebagai anggota gereja yang penuh. Baik, Pastor. Kalau untuk itu Pastor, prosedurnya mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak di luar sana yang sekiranya akan menjalani pernikahan beda iman, apa saja prosedurnya, Pastor? Mungkin akan menjalani konseling terlebih dahulu kah, atau mungkin ada mediasi atau yang akan menjalani pernikahan beda agama yang mereka sudah yakin sekali akan, ya ibaratnya tabrak tembok saja, Pastor. Bukan mediasi ya, konsultasikan dengan pastor paroki. Konsultasikan, karena kita berdua ini, bahkan saya sebagai pastor, ngomong itu kan gampang, yang jalanin kan mereka. Nah udah, kita kembalikan ke mereka, karena pada akhirnya yang memutuskan mereka, yang akan hidup bersama mereka. Tugas kita adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan
meskipun mungkin tidak perlu dicurigai, tapi tendensius. Dalam artian dalam artian kita mengarahkan supaya mereka ini diberkati secara Katolik, masuk Katolik gitu. Tapi kalau memang dua-duanya keras sama keras nih, istilahnya besi dengan baja, ini sama-sama ya keras, ya sudah harus dicari dan diberikan ini loh. Ini kalau kamu masuk diberkati Katolik, ini dia punya syarat begini-begini, boleh enggak boleh, oke. Daripada kalian pisah begini-begini. Begitu juga kamu tidak boleh begini sama yang ini. Ya pasti ada selalu jalan secara pastoral tentu yang akan bisa memberikan titik terang bagi orang yang sudah memang ya sudahlah. Bagi saya begini, kau menikah itu hidupmu karena hak setiap orang menikah atau tidak menikah juga hak. Ya enggak. Menikah adalah hak. Ya oke. Kalau begitu bagaimana pernikahan kalian bahagia ke depan yang nentuin kalian. Pastor kan cuman meneguhkan, ya, yang saling menerimakan sakramen pernikahan kalian berdua. Ya, bukan pastor yang menerimakan sakramen pernikahan untuk dua calon ini, tetapi mereka saling menerimakan sakramen pernikahan. Pastor hanya meneguhkan, memberkati. Ya sudah, mereka setelah itu pulang mereka yang jalanin. Lalu setelah itu ya bersyukur kalau pernikahan berjalan dengan baik, langgeng ya, rumah tangga itu yang kita harapkan. Tetapi yang tadi yang pastor bilang sebelumnya bahwa akan ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Ya anak-anak, ya pemahaman terhadap tujuan pernikahan itu sendiri ya. Lalu bagaimana iman itu tetap terpelihara dalam keluarga dengan satu atap, satu rumah, makan semeja, tinggal seatap, tapi pada akhirnya berbeda keyakinan. Ada banyak yang pasti akan menjadi konsekuensi logis terhadap pilihan tertentu. Baik, Pastor. Oke. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir, Pastor. Saya kan lagi jomblo, Pastor. Oke. Kalau harusnya kan setelah mendengar podcast ini kita tahu ya harus cari yang seiman. Yes. Adakah saran-saran untuk ya supaya lebih bisa mendapat yang seiman? Soalnya kemarin saya dapat yang beda iman terus, Pastor. Oke. Saya rasa di dalam gereja Katolik tidak kekurangan stok. Tidak kekurangan stok anak-anak muda di dalam gereja Katolik. Yang pertama, karena minta tips nih. Yang pertama, terlibat jangan hanya di lingkungan mahasiswa, terlibat di lingkungan gereja. Istilahnya ya, mungkin kalau baru memulai agak susah nih. Saya mau cari teman siapa, keterlibatan saya di bagian apa. Tapi minimal kalau ada yang ngumpul-ngumpul di gereja, mungkin pelan-pelan melibatkan diri. Ya bisa datang hadir, ya siapa tahu itu tadi kan, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa tahu Tuhan bilang, dia berusaha nih, ini jodohmu tapi selama ini ada di lingkungan gereja nih. Yang kamu cari ada di luar sana. Yang dicari ada di lingkungan yang lain, tapi padahal sudah berusaha untuk datang ke gereja. Ya yang itu tips yang maksudnya yang saya berikan dalam konteks kasus kasuistik yang sekarang kan. Pergilah melibatkan diri. Saya itu pasti kalau sudah waktunya semua akan indah pada tanggalnya. Amin. Amin, Pastor. Jadi lebih sering ke gereja sebenarnya. Iya, sering ke gereja bukan hanya karena ibadah, maksudnya ada kegiatan-kegiatan melibatkan diri gitu. Apalagi kegiatan OMK, kegiatan PPA itu pasti, saya rasa pasti banyak juga orang yang rindu untuk ada orang-orang baru lalu. Dan pastor doakan semoga dalam waktu dekat ada teman dekat yang seiman. Amin. Baik, mungkin pertanyaan saya itu saja untuk kali ini, Pastor. Terima kasih telah menyempatkan hadir dan menyediakan waktunya. Siap, terima kasih. Untuk teman-teman podcast KMKT, nantikan podcast-podcast selanjutnya.